Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersukacita pagi hari ini. Kita boleh diberi kesehatan, kekuatan. Kita boleh menikmati hari sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas hidup kita. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mohon pertolongannya, berkatnya, supaya sepanjang hari ini kita boleh ada di dalam naungan kasih-Nya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, kembali mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sudah boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan sepanjang hari ini Tuhan, sebelum kami mulaikan acara pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau berlutut di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya beri tema dari renungan pagi ini, yaitu mintalah sesuai kebutuhan. Mintalah sesuai kebutuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara, 2 ayat yang melandasi renungan kita pagi hari ini di dalam 2 Raja-Raja tadi itu berkata tentang bagaimana Nabi Elisa menantikan berkat dari Nabi Elia sebelum dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai permintaan, maka setiap manusia, saya dan saudara, pasti punya permintaan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, para tokoh-tokoh Alkitab juga pun memiliki permintaan yang beragam. Dikatakan contohnya Salomo minta kepada Tuhan supaya diberi hikmat. Maka Allah mengabulkan permintaan Salomo, dan bahkan hikmat yang ia miliki menjadi buah bibir seluruh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan, ketika Elia hendak diangkat oleh Tuhan, maka abdinya Elisa meminta suatu hal yang dirasakan sukar bagi Elia. Elisa meminta 2 bagian roh Elia. Permintaan itu dirasa sukar bagi Elia. Kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-10. Namun Elia mengatakan,
bahwa ada syarat untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Elisa, yaitu jika Elisa dapat melihat Elia terangkat, maka dikatakan permintaan Elisa akan terkabul. Pertanyaannya, saudara, apa alasan Elisa meminta 2 bagian dari roh itu? Apakah permintaan Elisa itu tidak berlebihan atau bahkan dinilai sombong? Nah, saudara, ada beberapa alasan yang dapat kita pelajari. Yang pertama ialah karena Elisa menyadari kepribadiannya tidak ada setengahnya dari gurunya Elia. Elisa selalu memantau pekerjaan Elia. Maka dia tahu jika dirinya menerima hanya seperti roh Elia. Elisa tidak akan sanggup melaksanakan tugas yang diteruskan dan dibebankan kepadanya. Inilah sebabnya Elisa sangat merindukan roh yang berlipat untuk dapat menyelesaikan masalah yang muncul. Permintaan Elisa bukan karena dia sombong, tetapi itu adalah doa yang rendah hati karena dia menyadari kekurangannya. Jika dibandingkan dengan Galatia 6 ayat yang ketiga, permintaan Elisa adalah permintaan hati yang jujur. Yang kedua, karena Elisa sudah menduga bahwa pada masanya nanti situasi akan lebih jahat 2 kali lipat daripada masa Elia. Nah, Elisa sadar bahwa pada masa-masa seperti ini, hal inilah yang dibutuhkan bagi umat kudus adalah kekuatan rohani yang dahsyat yang dapat mengalahkan dunia atau si jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang terjadi menjadi masalah bagi umat kudus adalah kehidupan yang tidak memiliki roh. Dan lebih bermasalah lagi adalah tidak memohon walau tidak memiliki roh. Elisa menyadari pentingnya roh yang hidup di dalam dirinya, berkobar 2 kali lipat. Saudara, kita pun tentunya rindu apabila kita dikuasai oleh roh Allah secara dahsyat, agar tugas-tugas pelayanan kita semakin hidup dan menyala-nyala. Yang ketiga, Elisa menyadari bahwa tugasnya akan 2 kali lebih besar daripada tugas Elia gurunya. Itulah sebabnya Elisa harus meminta 2 kali roh 2 kali lipat, karena dia harus mewariskan apa yang dilakukan oleh Elia. Saudara, pekerjaan Tuhan bukan oleh cara dan upaya dunia, tetapi pekerjaan Tuhan hanya mungkin oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, lalu apa kunci untuk menerima 2 bagian roh itu? Yang pertama, mengikuti terus Elia yang penuh dengan Roh Kudus. Elisa terus mengikuti Elia, mulai dari Gilgal ke Betel, Yeriko, dan sampai ke Yordan, serta terus merindukan Roh Kudus. Saudara, tanpa kerinduan tidak ada orang yang menerima anugerah. Anugerah adalah milik orang yang merindukannya. Elisa merindukan mengejar roh itu secara mati-matian. Itulah sebabnya dikatakan dia mendapatkannya, atau Elisa mendapatkan roh 2 kali lipat dari roh Elia. Nah, saudara, yang kedua, kita dapat menerima roh itu jika mata rohani kita terbuka. Ketika Elisa meminta roh berlipat ganda,
Elia berkata, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi hal itu bukanlah sukar bagi Allah. Hanya sulit bagi Elia dan Elisa saja." Elisa terus menyanggupi syarat yang dikatakan oleh Elia, yaitu terus memandang Elia saat dia terangkat ke surga. Saudara, ketika kita meminta dengan tidak berkeputusan, maka Allah akan menyediakan bagi kita. Lalu apa dampak dari permintaan Elisa terkait dengan dua bagian dari roh itu? Kitab 2 Raja-Raja mencatat sederet mujizat spektakuler, bahkan lebih banyak yang dibuat oleh Nabi Elia sebelumnya. Dan Elisa dikatakan memperagakan kuasa dari roh Allah yang telah diterimanya itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat selanjutnya di dalam kitab 2 Raja-Raja tentang hidup pelayanan Elisa, maka kita akan melihat pekerjaan roh Allah begitu sangat luar biasa yang diterima oleh Nabi Elisa. Terima kasih renungan pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, ketika kami meminta sesuatu daripada-Mu, kami tidak boleh setengah-setengah, tetapi kami harus merindukan apa yang kami minta itu dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal yang Tuhan inginkan kepada kami, Kau tahu isi hati kami, maka Engkau akan mengabulkan permintaan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kami pun memintanya sesuai dengan kebutuhan kami juga. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk menguatkan kami sepanjang perjalanan kami sepanjang hari yang akan datang ini Tuhan. Memberkati seluruh sidang-Mu, umat-Mu yang bekerja sepanjang hari ini, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semuanya boleh mendatangkan berkat, dan mereka boleh mengembalikan semua berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.